Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang distribusi probabilitas normal, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu distribusi probabilitas normal itu sendiri dan mengapa penting bagi kita untuk mempelajarinya. Jadi, distribusi probabilitas normal ini sebagai distribusi variabel acak kontinu yang mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas dalam skala atau jarak tertentu. Distribusi normal ini mempunyai nilai sepanjang interval dan biasanya berupa bilangan pecahan dan datanya itu diambil dari pengukuran. Lalu mengapa kita perlu untuk mempelajarinya? Jadi distribusi probabilitas normal ini mempunyai kurva yang berbentuk genta atau simetris yang dapat digunakan dalam industri, keuangan, manajemen, teknik, dan sebagainya. Dan hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang memerlukan pengukuran dan nilainya tidak terbatas. Seperti contohnya itu adalah inflasi tahun 2006 sebesar 12,2%, lalu suku bunga SBI 10,38%, dan pada hakikatnya peristiwa dengan berbagai macam pengukuran tersebut menunjukkan gejala normal sebagaimana berlakunya hukum bilangan besar, yaitu di mana kejadian-kejadian dan berbagai macam perilaku manusia itu pada dasarnya saling menyesuaikan satu sama lain. Nah, dengan hukum bilangan besar tersebut, peristiwa atau kejadian-kejadian ini saling mengimbangi satu sama lain sehingga akhirnya terbentuk grafik yang simetris, sisi kanan dan juga sisi kiri saling melengkapi. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari distribusi probabilitas normal dan kurva normal. Yang pertama adalah kurva berbentuk genta atau lonceng dan simetris, bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada. Lalu mempunyai satu puncak di mana mu sama dengan md sama dengan 0 atau rata-rata hitung sama dengan median sama dengan modus. Lalu selanjutnya kurva bersifat asimptotis. Apa itu asimptotis? Yaitu di mana kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif terhingga dan juga ke kiri untuk nilai negatif terhingga. Nah, dengan demikian, ekor kedua kurva itu tidak pernah menyentuh 0 dan hanya mendekati nilai 0. Lalu selanjutnya adalah besar nilai probabilitas sangat dipengaruhi oleh mu dan tau atau rata-rata hitung dan standar deviasinya. Lalu yang terakhir ada beberapa jenis kurva normal yang dimana bentuk kurva tergantung dari nilai mu dan s. Nah, distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah atau mu dan standar deviasinya atau do. Nah, dengan demikian, bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi do, maka persamaan kurva normalnya adalah n x setara mu to sama dengan 1 per akar 2 pi to kuadrat dikali e dipangkatkan min 1 per 2 dikalikan dalam kurung x kurang mu per to kuadrat untuk negatif tak terhingga kurang dari x kurang dari tak terhingga, di mana pi sama dengan 3,14159 dan e sama dengan 2,71828. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu sama dan sigma berbeda. Semakin besar sigma, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi nilai sigma, maka semakin runcing. Sehingga sigma tertinggi cenderung menjadi Palti-Kurti dan sigma rendah menjadi Laptor-Kurti. Distribusi probabilitas dengan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama, mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal ini dikarenakan kemampuan antara populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Jenis-jenis distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai rata-rata hitung berbeda dan standar deviasi berbeda. Mempunyai titik pusat berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena standar deviasi yang berbeda. Kurva ini relatif banyak terjadi karena perbedaan kemampuan antara populasi dan keragaman dalam setiap populasi. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal baku.
Distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku. Distribusi normal baku dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Rumus nilai Z yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Z adalah skor Z atau nilai normal baku. X diketahui nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Mu yaitu nilai rata-rata hitung suatu distribusi, sedangkan sigma yaitu standar defisiasi suatu distribusi. Nilai tengah Z sama dengan 0, nilai sigma sama dengan 1. Bila nilai X berada di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka variabel acak Z akan berada di antara nilai Z. Z sama dengan X1 kurang mu dibagi sigma. Z2 sama dengan X2 kurang mu dibagi sigma. Nilai X dan Z dapat dinyatakan dengan P dikali X1 lebih kecil X lebih kecil X2 sama dengan Z1 lebih kecil Z1 lebih kecil Z2. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal. Nah, di dalam slide luas di bawah kurva normal kami telah terterakan contoh kurva yang akan kami berikan contoh. Nah, di dalam gambar yang kami terterakan di dalam slide luas di bawah kurva normal menunjukkan bahwa perubahan konversi dari X ke Z menunjukkan bahwa nilai X kurang lebih 1 standar defisiasinya setara dengan Z sama dengan kurang lebih 1 dan seterusnya. Kesimpulannya, angka 68,26% dari populasi data berada pada Z sama dengan minus 1 sampai dengan 1, angka 98,44% berada pada Z sama dengan minus 2 sampai dengan 2, dan persentase 99,74% pada Z sama dengan minus 3 sampai dengan 3. Nah, nilai 68,26% tadi adalah nilai probabilitas normal yang dinyatakan dengan angka 0,6828 luas di bawah kurva normal. Persamaan normal yang diambil adalah P dalam kurung minus 1 lebih kecil 7 lebih kecil 1 atau setara dengan angka 0,6828 tersebut. Penerapan distribusi probabilitas normal. Contoh, PT Gunung Sari mengklaim nilai rata-rata hitung suatu distribusi berat mangga sama dengan 350 gram dengan standar deviasi sama dengan 50 kg. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, beberapa probabilitas berat mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes konsumennya. Penyelesaiannya, P dalam kurung X lebih kecil 250, P dalam kurung X sama dengan 250. 250 kurang 350 per 50 sama dengan min 2,00. Jadi P dalam kurung X lebih kecil 250 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil min 2,00. P dalam kurung Z lebih kecil 2,00 sama dengan 0,4772. Probabilitas diprotes konsumen karena berat mangga lebih kecil 250 adalah 2,28%. Yang berikut pendekatan normal terhadap binomial. Jika N cukup besar dengan mu sama dengan NP atau N kali 1 kurang P lebih besar 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. N adalah jumlah data, P adalah probabilitas sukses. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan NP dan standar defisiasi sigma sama dengan sigma NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal yaitu Z sama dengan X kurang NP dibagi akar NPQ, di mana N merupakan bilangan tak terhingga dan N
nilai P mendekati 0,5. Selanjutnya, untuk mengubah pendekatan dari binominal ke normal, diperlukan faktor koreksi, yang dimana harus memenuhi syarat binominal, yaitu syaratnya ada 4. Syarat yang pertama, dia tuh hanya terdapat 2 peristiwa. Lalu yang kedua, peristiwanya itu bersifat independen. Lalu syarat yang ketiganya itu besar probabilitas sukses dan gagal harus sama pada setiap percobaan. Lalu syarat yang keempat itu data merupakan hasil perhitungan. Nah, apabila syarat binominal ini sudah terpenuhi, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan dari binominal yang acak diskret menjadi normal kontinu dengan menambah atau mengurang 0,5 terhadap nilai X.